Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Radina Fadli dengan NIDN 1021029401. Saya merupakan dosen di Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi pada kampus STKIP Muhammadiyah Muaro Bungo. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai rencana pembelajaran semester mata kuliah yang saya ampu, yakni Jaringan Komputer dan Komunikasi Data. Mata kuliah Jaringan Komputer dan Komunikasi Data merupakan mata kuliah wajib program studi Pendidikan Teknologi Informasi dengan kode mata kuliah 19 PTI 204 dengan bobot 3 SKS yang ditempuh oleh mahasiswa pada semester 2. Mata kuliah Jaringan Komputer dan Komunikasi Data merupakan fondasi dasar dalam pemahaman jaringan komputer, sehingga mahasiswa memiliki wawasan yang komprehensif mengenai jaringan komputer dan komunikasi data. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini, yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan jaringan komputer, yang kedua, mahasiswa mampu menguraikan sistem komunikasi data, yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan protokol jaringan, yang keempat, mahasiswa mampu menjabarkan media transmisi. Yang kelima, mahasiswa mampu memahami konsep IP address. Yang keenam, mahasiswa mampu memahami konsep routing. Yang ketujuh, mahasiswa mampu memahami keamanan jaringan. Dan yang kedelapan, mahasiswa mampu melakukan instalasi jaringan sederhana. Materi perkuliahan akan dilaksanakan selama 16 kali pertemuan dengan materi pada pertemuan pertama kontrak perkuliahan, administrasi mahasiswa, penjelasan bagaimana proses perkuliahan dan peraturan perkuliahan selama 16 kali ke depannya. Pertemuan kedua pengantar jaringan komputer, pada pertemuan ketiga mengenai komunikasi data, pada pertemuan keempat dan 5 mengenai protokol jaringan, pada pertemuan 6 dan 7 media transmisi, pada pertemuan 8 ujian tengah semester, pada pertemuan ke-9 membahas IP address, pada pertemuan 10 sampai 11 mengenai konsep routing, pada pertemuan 12 sampai 13 mengenai keamanan jaringan, dan pertemuan 14 sampai 15 melakukan instalasi jaringan komputer sederhana, dan pada pertemuan 16 ujian akhir semester. Media perkuliahan yang saya gunakan menyesuaikan dengan kondisi pandemi pada saat sekarang ini, yakni menggunakan Zoom, WhatsApp Group untuk berdiskusi dan mengirim materi, Kahoot untuk kuis, dan email untuk mengumpulkan tugas. Model pembelajaran yang saya gunakan yakni Project Based Learning dengan strategi Flipped Learning, di mana pembelajaran terdiri dari 3 tahap. Tahap yang pertama, sebelum di kelas, mahasiswa mengeksplorasi informasi dari berbagai sumber mengenai pokok materi yang akan dipelajari. Tahap yang kedua, yakni selama di kelas, mahasiswa mempresentasikan hasil eksplorasi materi yang dilakukan. Dan pada tahap yang ketiga, mahasiswa melanjutkan pembelajaran secara mandiri sembari mengevaluasi hasil diskusi yang telah dilaksanakan di kelas. Evaluasi perkuliahan dilakukan saat perkuliahan berlangsung, di pertengahan semester dan di akhir semester. Evaluasi perkuliahan dilakukan saat perkuliahan berlangsung, di pertengahan semester dan di akhir semester. Poin-poin penilaian kehadiran mahasiswa harus hadir minimal 13 kali pertemuan dengan bobot penilaian 10%. Keaktifan mahasiswa selama di kelas seperti presentasi, bertanya, menjawab, dan nilai post-test itu dengan bobot 5%. Ujian tengah semester itu bobotnya 30% dan ujian akhir semester bobotnya 35%. Demikian penjelasan dari rencana pembelajaran semester. Berikutnya video pembelajaran jaringan komputer dan komunikasi data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Bagaimana kabarnya di masa pandemi ini? Alhamdulillah baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Semoga tidak ada yang kena COVID ya. Pada pagi hari ini, sebelum mulai, akan absen terlebih dahulu. Ayu Lestari. Hadir, Pak. Adik. Hadir, Pak.
Yang lainnya nanti akan Bapak panggil sembari kita melaksanakan pembelajaran. Pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai media transmisi. Sebelum Bapak bahas apa sih media transmisi itu dan apa-apa saja jenisnya, Bapak akan mereview atau mengulang kembali siapa yang masih ingat materi yang minggu kemarin. Nah, mengenai protokol jaringan. Coba siapa yang masih ingat protokol jaringan? Saya, Pak. Ya, silakan Nana. Jadi protokol jaringan itu adalah aturan komunikasi yang mengatur cara komunikasi antara satu komputer dan komputer lainnya dalam jaringan. Oke, ya betul sekali. Jadi protokol ya, kalau kalian pernah dengar kata protokol acara gitu kan. Jadi mereka yang memandu, mengatur bagaimana jalannya acara. Nah, begitupun di dalam jaringan komunikasi antar komputer satu dengan komputer yang lainnya itu ada aturannya. Sehingga bisa saling bertukar informasi. Pada awalnya dulu itu ada dua brand besar, yakni IBM dan Apple. Masing-masing komputer itu hanya bisa komunikasi antar mereka saja. IBM dengan komputer IBM saja dan Apple dengan komputer Apple saja. Sehingga diciptakanlah yang namanya protokol atau aturan sehingga mereka itu antar brand bisa saling berkomunikasi dan saling bertukar informasi. Nah, protokol ini yang sudah kita pelajari kemarin itu ada dua, yakni OSI dan TCP. Baik, jadi itu sedikit review pembelajaran kita pada minggu yang kemarin. Hari ini kita akan membahas mengenai media transmisi. Nah, tujuan dari pembelajaran kita mengenai media transmisi ini adalah Ananda mahasiswa mampu menguraikan fungsi dari media transmisi. Seperti apa fungsi media transmisi itu di dalam jaringan komputer. Lalu Ananda mahasiswa mampu menelaah masing-masing jenisnya dari media transmisi. Apa saja perbedaannya. Dan yang ketiga, bisa membandingkan. Jadi Ananda semua mampu membandingkan antar media transmisi satu dengan media transmisi yang lainnya. Dan yang keempat, Ananda mahasiswa dapat memutuskan jika ingin membangun jaringan A itu kira-kira media transmisi yang mana yang digunakan. Oke, baik, kita masuk ke materi. Nah, media transmisi. Yang ingin Bapak tanyakan pertama, kira-kira pernah dengar kata media nggak? Media massa, media elektronik, media cetak. Kira-kira media itu apa pengertiannya? Saya, Pak. Ya, silakan Intan. Media menurut saya itu alat atau sebuah wadah. Alat atau sebuah wadah. Oke, baik. Yang lainnya gimana? Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Saya, Pak. Ya, silakan. Media itu merupakan alat komunikasi untuk menyampaikan suatu informasi juga, Pak. Oke, baik. Menurut Oktavianti, alat komunikasi. Nah, jadi media itu adalah alat yang digunakan. Nah, media massa, alat yang digunakan untuk menyampaikan informasi ke khalayak ramai. Lalu transmisi. Nah, kira-kira transmisi ini pernah dengar nggak kata transmisi? Coba Rahmat Caniago. Menurut Rahmat, transmisi itu apa? Menurut saya transmisi itu seperti pengubahan gitu. Pengubah, kalau di sini bisa pengubah gelombang atau jaringan gitu sih, Pak. Ya, merubah gelombang gitu ya. Dari gelombang elektromagnetik ke gelombang suara gitu maksudnya ya. Kalau menurut Rizkul apa? Transmisi. Kalau menurut saya tuh Pak, itu tuh alat untuk memancarkan Pak. Jadi dia juga mengubah tenaga cahaya gitu Pak. Oke, jadi mentransmisikan cahaya, merubah gelombang elektromagnetik ke cahaya gitu. Baik. Jadi transmisi itu intinya adalah memindahkan. Betul tadi ya, merubah. Bisa merubah dari titik A ke titik B. Dengan ditransmisikan atau dipancarkan, itu data yang ada di titik A bisa sampai ke titik B. Nah, dipindahkan ke titik B. Ditransmisikan, dihantar ya. Lebih tepatnya dihantar. Jadi media transmisi itu merupakan suatu alat yang digunakan untuk memindahkan, mengirimkan, atau menghantarkan data dari pengirim ke penerima data. Dari titik A ke titik B. Di media transmisi ini ada dua, ada kabel dan wireless atau tanpa kabel. Pada pembelajaran kali ini kita fokus pada kabel. Oke, nah di sini
Sudah ada seperti biasa materi box 1, 2, dan 3. Ini saya akan minta secara acak nanti siapa yang akan membahas materi box 1, materi box 2, dan materi box 3. Oke, yang pertama sepertinya siapa ya? Saya lihat dulu. Ini ada siapa? Intan Putri coba. Nah, Intan Putri silakan mau pilih materi box yang mana? Materi box 2, Pak. Oke, materi box yang 2. Kita lihat apa isi dari materi box yang kedua. Silakan, Intan Putri. Baik, di sini ada salah satu jenis media transmisi, yaitu kabel twist pair. Kabel twist pair ini yang biasa digunakan adalah kabel yang terdiri dari 4 pasang kabel atau 8 buah kabel kecil dengan warna yang berbeda-beda, yang saling terhubung. Dari 8 kabel yang ada, hanya 4 kabel yang mengirimkan data, sedangkan 4 kabel yang lainnya itu berfungsi untuk mengirimkan arus listrik. Kemudian kabel twist pair ini menggunakan RJ45 untuk menghubungkan ke perangkat jaringan lainnya. Kabel twist pair ini terdiri dari 2 jenis, yaitu UTP atau unsealed twist pair, yang artinya kabel twist pair ini tanpa tambahan pelindung. Sedangkan yang kedua yaitu ada shield twist pair atau kabel STP, artinya kabel twist pair ini memiliki tambahan pelindung semacam aluminium foil. Karena kabel twist pair ini sangat rentan terhadap noise yang diakibatkan oleh gelombang elektromagnetik seperti saat terjadinya petir ataupun ada perangkat elektronik yang ada di dekatnya. Sehingga kabel yang memiliki pelindung tambahan seperti STP ini digunakan untuk outdoor, dan yang tanpa pelindung tambahan seperti UTP ini digunakan untuk indoor. Kemudian selanjutnya kabel UTP ini memiliki 2 jenis susunan warna yang memiliki peruntukannya masing-masing. Yang pertama itu ada kabel strike. Kabel strike ini digunakan untuk menghubungkan perangkat dengan jaringan yang berbeda jenisnya, seperti PC ke switch, switch ke router, ataupun PC ke router. Sedangkan kabel cross yaitu untuk menghubungkan perangkat jaringan yang sama jenisnya seperti PC ke PC, switch ke switch, ataupun router ke router. Untuk selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari kabel UTP itu sendiri. Kelebihannya yaitu yang pertama, harganya relatif murah, diameternya kecil sehingga memudahkan dalam proses instalasi, pemeliharaannya relatif mudah, cocok untuk topologi star, dan pemasangannya lebih mudah. Sedangkan kekurangan dari kabel UTP itu mudah terkena gangguan interferensi elektromagnetik dari perangkat lain, lentur dan mudah terkelupas, sehingga tidak cocok digunakan di medan yang berat maupun luas. Kemudian jarak jangkauannya pendek, maksimumnya itu 100 meter, dan transmisi datanya relatif lambat. Oke, baik. Terima kasih Intan Putri atas penjelasannya. Nah, kira-kira dari penjelasan kabel UTP oleh Intan tadi, ada yang ingin ditanyakan? Saya, Pak. Ya, silakan Nana. Saya mau tanya, Pak. Ini tadi kan mengenai kabel UTP, itu ada dijelaskan kabel UTP itu ada urutan warnanya gitu, Pak. Iya. Ini kabel UTP itu dililit satu dengan yang lainnya kan, Pak? Nah, itu kenapa tidak lurus saja, Pak, seperti kabel yang lainnya? Oke, baik. Terima kasih Nana. Ini pertanyaannya bagus sekali. Kenapa kabel UTP ini dililit satu dengan yang lainnya? Sedangkan kabel-kabel yang kita tahu selama ini itu lurus aja, nggak dililit gitu. Oke, silakan Intan, bisa dijawab? Baik, Pak. Bisa, Pak. Oke, silakan. Jadi tujuan kabel UTP ini dililit satu sama lain, yaitu tujuannya untuk mengurangi noise atau gangguan dari gelombang elektromagnetik. Mungkin seperti itu. Oke, baik.
jika terjadi suatu interferensi gelombang elektromagnetik dari arah sini, masing-masing kabelnya terkena, tetapi dengan intervensi yang sedikit. Sedangkan kalau kita bayangkan semua kabelnya lurus ya, jika terjadi gelombang elektromagnetik dari sini, maka satu kabel itu akan terkena dengan beban yang besar. Nah, sehingga data yang dialirkan dari kabel ini itu akan hilang. Sedangkan jika dia lilit, jadi bebannya dibagi-bagi, tidak terbeban pada satu kabel. Itu pertanyaannya tadi. Terima kasih Intan atas penjelasannya. Kita lanjut ke materi box selanjutnya. Saya lihat dulu. Oktavianti coba. Ya, Pak. Oktavianti pilih materi box yang mana? Saya mau materi box yang pertama, Pak. Oke, baik. Kita lihat apa penjelasannya di materi box yang pertama. Silakan dijelaskan. Baik, di sini ada kabel yang memiliki dua konduktor, yakni kabel koaksi merupakan kabel yang mempunyai dua konduktor, yakni inner induktor pada bagian tengahnya atau pusat inti yang terbuat dari tembaga, bertekstur keras dan dilapisi dengan isolator pertama atau dielektrik. Sementara konduktor yang kedua yaitu yang melingkar pada bagian luar isolator serta tertutup dengan isolator luar. Kabel koaksial menggunakan terminal dan BNC untuk menghubungkan dengan perangkat jaringan yang lainnya. Jadi kabel koaksial ini dia terdiri dari inner konduktor yang ada di dalam, di tengah, lalu ada insulator, dan yang kedua ada outer konduktor. Jadi dia ada dua konduktor yang bisa mengantarkan arus listrik. Perbedaannya dengan UTP tadi, dia hanya memiliki dua yang dapat mengirimkan data. Sedangkan kabel UTP itu ada 8 kabelnya, 4 yang mengirimkan data dan 4 lagi mengirimkan arus listrik. Konektornya yang kabel koaksial itu terminator dengan BNCT, sedangkan kabel UTP itu RJ45. Silahkan dilanjutkan. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan kabel koaksial, yaitu kelebihannya memiliki harga yang lebih terjangkau atau murah, pemasangannya juga cukup mudah, jarak maksimum kabel lebih panjang dibandingkan UTP dan STP. Lalu memiliki kemampuan menolak noise yang cukup baik, cocok digunakan pada topologi bus dan juga ring. Lalu ada kekurangan, yaitu sifat yang rentan terhadap temperatur atau suhu yang ada pada kabel. Lalu kontur kabel yang cenderung besar, tebal, dan juga kaku membuat kabel ini sulit dibentuk. Memerlukan bantuan dari repeater atau dapat menambah sinyal jarak jauh. Lalu yang terakhir, kekurangannya adalah hanya dapat satu buah kawat tembaga di dalam koaksial sehingga rentan konflik data. Pak, bertanya Pak. Ya, silakan Rizkul. Jadi gini Pak, jadi selama saya kan udah sering kayak ngelihat kabel gitu Pak. Nah, jadi beberapa kabel itu ada apa Pak? Kebanyakan kan menggunakan fiber optik Pak. Jadi saya jarang ngelihat kabel koaksial ini Pak. Itu mengapa di era sekarang nih Pak kabel koaksial ini jarang dipakai Pak? Sedangkan kabel fiber optik yang sering Pak. Oke, baik. Bagus sekali pertanyaannya Rizkul. Silakan Oktavianti dijawab. Iya, baiklah. Kenapa kabel koaksial sudah tidak ditemukan? Karena dengan perkembangannya zaman, juga sekarang kabel koaksial digunakan untuk perangkat audiovisual. Pada parabola, digital, receiver, atau ya ada yang berlangganan TV kabel. Biasanya digunakan dengan orang yang berlangganan TV kabel. Begitu. Jadi, karena kekurangan kabel koaksial yang sudah dijelaskan, itu yang pertama sifat rentan terhadap temperatur. Bayangkan siang hari itu dia panas, temperaturnya naik, sehingga bandwidth-nya menurun. Inilah kenapa sudah jarang digunakan untuk jaringan internet. Oke, baik. Selanjutnya kita pemateri yang ketiga. Kita panggil siapa yang belum itu. Ayu Lestari, coba. Silakan Ayu Lestari.
Karena tersisa materi box yang ketiga. Ya, Ya, silakan dijelaskan. baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai fiber optic kabel. Nah, yang pertama itu adalah kabel yang memiliki inti serat kaca sebagai saluran untuk menyalurkan sinar antar terminal. Kemudian, karakteristik dari kabel ini tidak terpengaruh oleh adanya cahaya, adanya cuaca dan panas. Seperti gambar yang bisa kita lihat ini. Ini adalah gambarnya. Kemudian, fiber optik menggunakan ST connector dan ST connector untuk menghubungkan ke perangkat jaringan lainnya. Kemudian, lapisan kabel fiber optik itu terbagi dari beberapa bagian. Nah, yang untuk di bagian dalamnya itu ada core, seperti yang kita lihat di gambar, kemudian dilapisi lagi oleh cladding, kemudian dilapisi lagi oleh buffer, kemudian dilapisi lagi tracking material, kemudian yang terakhir itu ada jaketnya. Karena kabel fiber optik ini terbuat dari serat kaca, itu dia sangat rapuh, mudah, namanya kaca kecil lagi, jadi mudah pecah gitu kan. Kalau kita bandingkan dengan kabel-kabel yang sebelumnya, itu dialah yang memiliki lapisan-lapisan yang banyak. Nah, ini lapisannya ada 5 ya. Nah, untuk mengamankan kabel ini agar tidak pecah, itu dia dilapisi dengan banyak lapisan. Oke, silakan dilanjutkan. Kabel fiber optik, dia ada kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihan, itu ada 5. Yang pertama, dapat mentransmisikan data dengan jarak yang sangat jauh. Yang kedua, kecepatan pengiriman data sangat tinggi. Yang ketiga, ukuran yang ramping dan fleksibel. Dan yang keempat, tidak terpengaruh suhu dan elektromagnetik. Dan yang terakhir, cocok untuk jarak jauh. Nah, kemudian untuk kekurangan dari kabel fiber optik, yang pertama itu harganya cukup mahal. Yang kedua, pemasangan dan perawatannya sangat rumit. Dan yang ketiga, tidak dapat ditekuk. Dan yang terakhir, membutuhkan perawatan pemasangan yang khusus. Kalau yang kita lihat yang banyak digunakan pada saat ini, itu adalah kabel fiber optik. Kenapa? Karena yang terutama itu bandwidth-nya besar. Dia bisa mentransmisikan data dengan yang besar, dengan kecepatan yang tinggi, dan jarak yang sangat jauh. Nah, dan dia tidak terpengaruh oleh suhu dan gelombang elektromagnetik. Ini terutama. Bahkan di dasar laut pun itu tertanam kabel fiber optik. Ini kita coba lihat. Nah, ini namanya adalah submarine cable map. Di sini kita bisa melihat kabel-kabel yang tertanam di dalam laut ataupun di daratan, di bawah tanah ya. Kalau di Indonesia dinamakan dengan palaparing. Palaparing itu adalah sambungan kabel fiber optik yang menghubungkan seluruh pulau yang ada di Indonesia. Nah, ini contohnya di sini fiber optik Jasuka. Jasuka, Jawa, Sumatera, Kalimantan. Nah, itu pemiliknya adalah Telkom Indonesia, ownersnya. Baik, sebelum kita lanjut, apakah ada yang ingin bertanya mengenai kabel fiber optik? Saya, Pak. Ya, silakan, Rahmat Caniago. Baik, Pak. Saya ingin tanya, saat ini kan fiber optik banyak digunakan karena kecepatan datanya sangat tinggi. Ya. Saya ingin tanya, mengapa fiber optik itu bisa memiliki bandwidth yang lebih tinggi daripada kabel-kabel lainnya, padahal saya lihat bentuknya memiliki inti yang lebih kecil. Ya, bagus sekali pertanyaannya. Silakan pemateri dijawab. Karena kabel fiber optik mentransmisikan cahaya. Cahaya lebih cepat merambat dibandingkan suara, gelombang radio, atau gelombang yang lainnya. Itu jawabannya. Oke, jadi benar sekali karena cahaya itu kecepatan rambatnya itu lebih cepat dibandingkan gelombang yang lainnya. Contohnya, di kehidupan kita sehari-hari, di saat hujan, kalian pernah kan lihat terjadinya petir dan kilat? Nah, yang kita lihat terlebih dahulu itu adalah kilauan cahayanya atau kilat. Sedangkan setelah terjadinya kilat itu baru disertai gemuruh suara petirnya. Sedangkan peristiwa tersebut terjadi bersamaan. Nah, namun yang sampai terlebih dahulu adalah kilauan cahayanya, baru diikuti dengan suara gemuruh petir. Nah, karena kecepatan rambat cahaya itu jauh lebih cepat dibandingkan dengan kecepatan gelombang yang lainnya. Seperti itu Rahmat Caniago penjelasannya.
Kira-kira bisa dimengerti? Bisa, Pak. Terima kasih. Baik, itulah 3 media transmisi kabel yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, kita akan mengadakan kuis siapakah aku. Nah, silahkan Ananda mahasiswa semuanya buka http://kahoot.it. Nah, oke, sudah. Sudah, Pak. Oke, sudah bisa kita mulai? Oke, kita mulai. Kuis siapakah aku? Aku dapat menghubungkan komputer dengan jarak amat sangat jauh. Siapakah aku? A. Fiber optik, B. Koaksial, C. UTP, dan D. STP. Silahkan dijawab. Oke, semuanya menjawab benar. Fiber optik. Kita lihat siapa yang tercepat. Nah, yang tercepatnya adalah Rizkul ya. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Aku cocok untuk jaringan LAN karena aku kecil dan fleksibel. Siapakah aku? A. Koaksial, B. Fiber optik, C. UTP, dan D. Wireless. Oke, ada 2 orang yang jawab salah ya. Kita lihat siapa yang menang. Nah, masih Rizkul yang tercepat, yang tertinggi nilainya. Kita lanjut soal yang ketiga. Aku tidak terpengaruh oleh suhu dan gelombang elektromagnetik. Siapakah aku? A. UTP, B. STP, C. Fiber optik, dan D. Koaksial. Oke, kita lihat. Nah, Rahmat Chaniago ini ya, berubah peringkatnya. Selanjutnya soal yang keempat. Aku cocok untuk jaringan dengan topologi bus. Siapakah aku? A. Koaksial, B. Fiber optik, C. UTP, dan D. STP. Oke, 6 orang menjawab benar. Ya, skornya terjadi perubahan di sini. Selanjutnya pertanyaan terakhir ya. Setelah ini pertanyaan kelima. Kalau yang tertinggi salah bisa drop nilainya. Oke, pertanyaan kelima. Aku memiliki kembaran. Aku cocok untuk outdoor dan kembaranku cocok indoor. Siapakah aku? A. Koaksial, B. Fiber optik, C. UTP, D. STP. Oke, kita lihat apakah skornya terjadi perubahan atau masih Rahmat Chaniago yang tertinggi. Kuis siapakah aku dimenangkan. Podium ketiga Ratna, ya selamat. Dan podium yang kedua Rahmat Chaniago. Wah, berubah ini. Podium yang pertama siapa? Intan. Yeay, selamat, terjadi perubahan ya di detik-detik terakhir. Oke, selamat untuk yang menang. Jadi itulah kuis kita pada kesempatan kali ini. Jadi, oke, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran atau perkuliahan kita pada siang hari ini? Baik, Pak. Baiklah, kesimpulan pada pertemuan kali ini yaitu media transmisi kabel pada jaringan komputer itu terdiri dari kabel koaksial, kabel UTP dan STP, dan kabel fiber optik. Ketiga kabel tersebut digunakan sesuai dengan kebutuhan jaringan yang akan dibuat. Ya, jadi media transmisi yang kabel ya pada jaringan komputer itu terdiri dari kabel koaksial, kabel UTP, kabel STP, dan kabel fiber optik ini. Nah, di mana ketiga kabel tersebut memiliki kelemahan, kelebihan, dan fungsinya masing-masing sesuai dengan peruntukannya. Jadi, yang mana yang paling bagus? Nah, sesuai dengan jaringan yang akan kita buat. Kalau jaringan dengan skalanya yang kecil, ya cukup kita gunakan kabel yang sesuai dengan jaringan kecil. Kalau kita paksakan untuk kabel fiber optik dengan jaringan yang kecil, ya bisa juga, tetapi kita butuh biaya yang besar, gitu kan? Jadi tidak terlalu efisien. Nah, itulah kesimpulan perkuliahan kita pada hari ini. Mengucapkan permohonan maaf jika ada kesalahan kata, dan terima kasih untuk yang sudah mempresentasikan tadi. Nah, untuk minggu depan silahkan baca lagi diktat yang sudah Bapak berikan. Nanti akan Bapak panggil lagi siapa saja secara acak yang akan menjelaskan materi sesuai dengan materi box yang akan dipilih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.